Karena Aurelia izin sakit. Apa kabarnya pagi hari ini? Aku mau bertanya, kalian tentu punya keinginan ataupun punya kelas impian. Ibu ingin bertanya, kelas impian seperti apa yang kalian inginkan? Kalian punya kelas impian kan? Selain itu kalian lihat dari guru impian kalian seperti apa, teman-teman sekelas kalian seperti apa. Di sini kelas impian bagaimana yang kalian inginkan? Ya silahkan Angel. Yang bersih dan nyaman untuk belajar. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Salwa? Punya guru yang asik biar gak bosan belajarnya. Punya guru yang asik supaya tidak bosan belajar. Dari yang laki-laki ada? Ya, Yobel? Fasilitas kelas yang lebih memadai. Nah, untuk mencapai kelas impian kalian, maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Di sini, Ibu ada kertas. Ibu akan membagikan kalian satu-satu. Kalian silahkan isi kesepakatan kelas bagaimana yang kalian inginkan agar impian kelas kalian tadi dapat tercapai. Nanti ketika kalian sudah mengisi, kalian akan menempelkan di sini dan kita akan mendiskusikannya untuk kita jadikan kesepakatan kelas. Paham? Kita buat di karton. Sekarang kita bacakan sekali lagi kesepakatan kelas 10-3. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, kompak. Yang keempat, tertib. Untuk mensahkan kesepakatan kelas ini, maka kamu akan tanda tangan di bawahnya. Dimulai dari Angel. Tanda tangan dan tulis nama di bawah tanda tangan. Ya, demikianlah kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Dan Ibu harap kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama bisa kita laksanakan dengan baik sehingga tercipta kelas impian kita bersama. Setelah kita membuat kesepakatan kelas ini, maka Ibu akan mengadakan evaluasi per 3 bulan. Apakah kesepakatan kelas ini benar-benar kalian kerjakan atau tidak? Bisa dimengerti? Cukup sekian untuk kesepakatan kelas hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk dapat mempresentasikan aksi nyata saya mengenai budaya positif di sekolah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mau bersama-sama mendengarkan mengenai materi budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, sebelum kita bisa mencapai budaya positif, maka itu terlebih dahulu kita harus menciptakan suasana yang nyaman di sekolah. Suasana yang nyaman dapat terbentuk jika ada yang namanya disiplin positif. Adapun disiplin positif itu sendiri adalah motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi dalam melakukan sebuah kegiatan itu adalah yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini termasuk motivasi yang berasal dari luar. Ketika dia melakukan sesuatu, dia berharap dapat imbalan. Imbalannya apa? Nilai lebih, atau kita jadi lebih perhatian sama dia. Dan yang terakhir itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang kita harapkan ada pada murid kita adalah yang nomor 3.
motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Selain itu, ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologi atau bertahan hidup. Artinya manusia itu kebutuhannya adalah untuk makan, minum, tempat tinggal, dan berpakaian. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Mereka butuh dilindungi. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Adapun posisi kontrol kita sebagai guru itu juga ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Artinya ketika ada siswa yang bermasalah atau berbuat salah, maka kita memberikan hukuman. Yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Kita mengawasi, memberitahukan ketika mereka salah. Tapi diharapkan setelah kita belajar budaya positif, maka kita dapat menentukan posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Salah satu upaya yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas, itu adalah saya membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Artinya di sini kita membuat suatu kesepakatan dengan siswa mengenai kelas bagaimana yang mereka inginkan, cara belajar bagaimana yang mereka inginkan, guru seperti apa yang mereka inginkan. Ada beberapa langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Setelah kita menanyakan pendapat, kita eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang berikutnya, ambil kesimpulan dari ide murid. Artinya, misalnya murid itu bilang, yang pertama, tidak berisik ketika guru sedang menjelaskan, kan terlalu panjang. Jadi kita simpulkan, artinya tertib. Yang berikutnya, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Setelah kita membuat kesimpulan, kita buat di karton, kita suruh murid untuk menandatangani. Itu apa lagi? Kita beri waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kita evaluasi, kita refleksikan. Jadi kita tanya, bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Apakah berjalan? Apakah tidak? Itulah mungkin salah satu hal yang bisa kita buat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Bu Celia. Jika komitmennya tidak terlaksana, biasanya kita bisa pakai cara apa untuk tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya, kalau dari keyakinan kelas ini kita ulang lagi, kita buat lagi apa maunya mereka, tanda-tandanya. Jadi terus diperbarui, tidak berhenti di situ saja. Itulah gunanya kita melakukan refleksi tadi. Mereka itu terjadi di kelas 11 IPS mungkin akan berubah mungkin ya. Coba kita buat dulu. Mungkin ya kita bisa mencoba apa harapan mereka dan kita tanda-tangani bersama. Selama ini kan kita kan cuma lisan dengan mereka. Tanda tangan ada tanda tangan karena kesalahan. Itu dijadikan lagi sebagai pengingat. Ada berapa tanda tangan? Apa tiap kelasnya? Tapi kan lebih kita tekan gitu nah ke kelas 12 IPS. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi? Itu sudah dilaksanakan di kelas berapa Bu Nata? Saya sudah melakukannya di kelas buku kelas 10-3. Oh, sudah 3. Saya sudah lihat. Ya. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa Bu yang Bu Nata temui ketika melakukan proses ini? Kesulitan ketika kita melakukan proses ini, yang pertama itu terkadang anak tidak terlalu jujur mengungkapkan ide mereka, dan mereka terkesan yang namanya ibu-ibu kawan. Jadi sesungguhnya kesulitannya mereka belum terlalu terbuka karena ikuti kawan. Jadi sebenarnya kata kawannya kita harus tertib, mereka ikut tertib, tapi belum berasal dari dalam diri mereka sendiri. Upaya apa kira-kira Bu Nata yang lakukan ketika itu Ibu Nata temui? Upaya yang Dari dilakukan, Bu Nata sendiri.
upaya yang bisa lakukan itu mungkin kita lebih melakukan pendekatan lagi, lebih memperdalam lagi dengan dia. Ditanya apa sih sebenarnya yang kamu inginkan agar kamu belajar lebih semangat, kelasnya juga lebih menyenangkan. Itu Bu. Terima kasih Bu Pipit. Jika tidak ada lagi, demikianlah sosialisasi dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi Satyaningrum dari SMA SYPMM Tebing Tinggi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya guna melakukan refleksi pembelajaran dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh Ibu Natalina Boroginting, SPD GR Angkatan ke-7. Pada intinya, kegiatan tersebut sangat positif dan sangat bagus untuk kami, khususnya rekan-rekan Ibu Natalina. Kedepannya saya sangat berharap kegiatan ini dapat berlanjut sehingga dapat menjadikan Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, menjadi lebih maju dan lebih baik.